Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom meeting saya pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya minta maaf mengganggu pekerjaan Bapak Ibu karena di sini saya akan mengadakan diseminasi sekaligus sosialisasi yang merupakan bagian dari tugas dari program guru penggerak. Materi yang akan saya sosialisasikan dan diseminasikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana membangun budaya positif, yang itu merupakan bagian dari modul 2.1. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke. Sudah bisa dilihat nggih? Nggih. Baik Bapak Ibu, ini adalah diseminasi mengenai modul budaya positif. Jadi setelah kami mempelajari modul ini, kami diminta untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru. Kemudian tujuannya adalah agar informasi yang sangat berguna ini tidak hanya dimiliki oleh kami, tetapi juga oleh seluruh sistem sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Yang itu nanti akan kita bicarakan di sini. Jadi dalam budaya positif ini ada beberapa materi Bapak Ibu. Ada sekitar 6 materi yang nanti akan saya jabarkan. Kemudian juga saya akan menjabarkan bagaimana diseminasi yang sudah atau praktik baik yang sudah saya lakukan selama mempelajari modul ini. Yang pertama yang akan saya jabarkan adalah tentang materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kadangkala ketika kita bicara tentang disiplin, itu kita menganggap bahwa disiplin itu adalah rekat sekali hubungannya dengan hukuman, rekat sekali hubungannya dengan aturan, seperti itu. Nah, kita kadang lupa bahwa yang bisa mengatur diri seseorang, termasuk dalam hal ini adalah murid kita, itu bukan siapa-siapa, tetapi adalah dirinya sendiri, adalah si murid itu sendiri. Nah, hal itu diperumpamakan melalui kegiatan berikut ini. Ini harusnya kita lakukan dengan 2 orang. Kalau misalnya kegiatannya luring itu akan lebih enak. Jadi di sini jenengan bisa membayangkan ada seorang rekan, misalnya Bu Arsi. Bu Arsi saya minta untuk menggenggam tangannya. Bisa dicoba Bu Arsi? Oke, Bu Arsi mungkin menggenggam tangannya. Nah, tangannya Bu Arsi itu diibaratkan beliau sedang memegang sesuatu yang sangat berharga menurut dirinya. Dan ketika sesuatu itu sangat berharga, pasti ingin dipertahankan sekuat tenaga dan tidak ingin dengan mudahnya diberikan ke orang lain. Oke, sekarang saya akan melakukan berbagai usaha untuk mencoba membuka tangan atau genggamannya Bu Arsi meskipun lewat jarak jauh. Saya akan coba merayu Bu Arsi. Bu Arsi, saya minta tolong sih tangannya atau genggaman jenengan lepas, boleh tidak? Halo Bu Arsi. Sepertinya tidak boleh Bu Arsi. Jadi di sini menggambarkan bahwa sesuatu yang kita genggam itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Ini adalah sebuah kebutuhan kita yang kita bentar Bapak Ibu. Suatu kebutuhan yang kita usahakan untuk kita untuk kita genggam, tidak akan mudah kita berikan ke orang lain. Dan kegiatan ini mengajarkan pada kita satu hal tentang teori kontrol, bahwa sebenarnya sekali lagi yang bisa mengontrol seseorang itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, termasuk terhadap siswa kita Bapak Ibu. Jadi selama ini kita
selalu berpikir bahwa kita adalah guru. Kalau guru itu bisa mengontrol siswa kita, atau kita sebagai orang tua. Kalau orang tua itu bisa mengontrol anak kita dengan pemikiran-pemikiran kita. Ternyata menurut Dr. William Glasser, ada beberapa teori kontrol yang selama ini tidak bisa kita salah persepsikan. Yang pertama, ini saya tuliskan sebagai guru karena di sini kita guru, tapi bisa juga disamakan persepsinya dengan seorang orang tua lah, ibu atau bapak. Nah, di sini guru itu tidak akan bisa mengontrol murid. Sama seperti kejadian tadi. Bu Arsy tidak bisa saya kontrol. Kenapa? Karena menurut Bu Arsy dia mempertahankan apa yang terbaik bagi dia. Nah, kita juga demikian. Sebagai seorang guru, kita sejatinya itu tidak pernah bisa mengontrol murid. Bisa mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Yang kedua, bujukan atau rayuan itu tidak efektif. Contohnya, ketika tadi saya meminta Bu Arsy untuk membuka genggaman tangannya dengan berbagai cara, dengan berbagai bujukan misalnya. Kalau menurut Bu Arsy itu adalah sesuatu yang penting bagi dia, sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, maka dengan bujukan dan rayuan sekalipun itu tidak akan efektif. Bahkan mungkin ketika bujukan rayuan itu bisa digunakan untuk mengontrol seseorang, itu pun waktunya tidak akan lama, hanya sesaat. Ini menurut William Glasser. Lalu yang ketiga, menurut William Glasser adalah kritik dan membuat rasa bersalah pada seseorang itu justru akan membuat identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kadangkala kita sebagai guru itu sering melakukan kritik pada siswa. Kadangkala kita sebagai guru sering mengatakan sesuatu yang membuat siswa itu atau murid kita merasa bersalah. Misalnya, kita mengatakan, gimana sih Mas? Saya kan atau Bu Guru kan sudah seperti ini. Kamu masih seperti itu sih, kamu itu maunya seperti apa? Saya sudah capek-capek seperti ini, kamu malah seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata yang sebenarnya membuat siswa itu merasa bersalah. Kadang kita sebagai guru merasa bahwa kritikan kita atau ucapan kita yang membuat siswa itu merasa bersalah, itu akan membuat mereka sadar. Tetapi sebenarnya menurut teorinya William Glasser, itu justru akan membuat identitas kegagalan pada siswa. Apa yang dimaksud dengan identitas kegagalan? Artinya, siswa itu akan merasa bahwa dirinya menjadi orang yang tidak berguna. Ketika siswa merasa menjadi dirinya tidak berguna, maka dengan sendirinya dia tidak akan respon atau respect terhadap keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang harusnya jalankan. Nah, teori yang keempat adalah tentang hukuman dan paksaan. Ini praktek yang sering sekali ada di setiap sekolah. Setiap sekolah pasti punya hukuman, pasti punya suatu paksaan alias aturan yang mungkin dipaksa. Ternyata menurut William Glasser, hal itu tidak efektif dalam waktu panjang. Hukuman dan paksaan memang efektif untuk dalam waktu dekat, misalnya selama siswa itu duduk di sekolah tersebut. Kenapa? Karena mereka terpaksa. Motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Anak-anak itu merasa, saya melakukan ini karena nanti takut dihukum. Karena aturannya seperti ini, nanti saya malah dimarahi. Jadi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik, dan kita tahu motivasi ekstrinsik itu akan bertahan lama. Dia pasti akan hilang ketika dia sudah tidak berada dalam lingkungan itu. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu kita diminta untuk menuntun anak tidak hanya membentuk karakternya membentuk karakter baiknya itu hanya di saat dia di tingkat SMP itu atau di sekolah kita itu. Tapi yang kita inginkan kan nanti ke depannya si anak ini bisa melanjutkan karakter-karakter baik itu sampai mereka dewasa. Mereka terus menggunakan karakter-karakter baik itu. Kalau yang ada itu adalah
yang terjadi itu adalah pembentukan karakter karena faktor ekstrinsik, maka itu tidak akan bisa terjadi. Ini menurut William Glasser. Selanjutnya, dalam modul ini kan dijelaskan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak terlepas dari yang namanya disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Kita sudah tahu bahwa disiplin itu seperti apa. Disiplin jelas mematuhi suatu aturan yang ada, aturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Kadang-kala banyak di antara kita yang masih salah kaprah tentang disiplin. Disiplin itu dibentuk dengan aturan sebagian pihak. Padahal disiplin itu harusnya dibentuk dengan kesepakatan bersama. Yang dirembuk dulu dari awalnya itu seperti apa seharusnya, bagaimana kondisinya. Nah, menarik di sini adalah bahwa disiplin itu sebenarnya bukan bentuk dari hukuman. Disiplin itu adalah bentuk dari belajar, di mana murid yang berdisiplin itu adalah murid yang dia itu paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aturan tertentu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Kita dari tadi sudah menyinggung sedikit mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tentunya akan membangun sebuah disiplin. Ada banyak sekali nilai kebajikan yang ada di sekitar kita dan kita yakini, misalnya tertib, kemudian gotong royong, lalu mandiri, itu yang seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, kreatif, kemudian berwawasan global, kemudian ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu ada juga nilai-nilai kewajiban lain yang diyakini, yang mungkin belum tercantum di dalam itu tadi, di dalam profil pelajar Pancasila, misalnya empati, simpati, kemudian saling menolong, lalu apalagi kepedulian dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang seharusnya ditanamkan pada murid kita mulai dari jenjang kelas. Ketika kita menginginkan terbentuknya budaya positif di sekolah, maka yang kita bentuk pertama adalah kelas dulu. Kelas dibentuk, kemudian nilai-nilai positif dari kelas itu nanti akan berkembang menuju ke nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan sekolah. Nah, nilai-nilai ini, bagaimana untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan ini, ya harus kita gali. Kita gali dari pemahaman siswa kita atau murid kita. Mungkin melalui curah pendapat. Ada kalanya kita membutuhkan satu waktu, di mana kita masuk ke dalam kelas itu tidak untuk mengisi materi pelajaran, tetapi untuk menggali nilai-nilai seperti ini. Dan ini bukan hanya tugas dari guru PKN atau PAI, ini adalah tugas dari semua guru. Jadi kita sediakan satu waktu misalnya untuk menggali nilai ini, kita curah pendapat ke siswa, kelas impian bagaimana yang mereka inginkan, misalnya seperti itu. Pasti mereka punya kelas impian yang diinginkan. Tidak mungkin kelasnya itu dibiarkan begitu saja. Sama halnya misalnya kalau saya menggambarkan di kelas itu, kalian punya kamar, katakan kamar pribadi. Kalian pasti ingin membuat kamar kalian nyaman, kemudian enak untuk ditempati. Nah, seperti itulah gambarannya terhadap kelas. Jadi, bagaimana untuk membuat, kalau dianalogikan sebagai kamar, bagaimana caramu untuk membuat kamarmu menjadi kamar yang nyaman? Pastinya ada usaha. Begitu juga dengan kelas. Bagaimana kelasmu itu menjadi kelas yang nyaman? Pastinya ada usaha. Ketika kita sudah bisa membentuk kelas impian bagi mereka, maka mereka nanti bisa dikembangkan
menuju ke budaya sekolah yang akan mewujudkan sekolah impian versi mereka. Tentunya di sini kita harus tetap membimbing karena kadangkala namanya anak-anak versi impian mereka kadang mungkin belum terstruktur atau mungkin masih di luar dari nilai-nilai kebajikan. Makanya disitulah peran dari guru untuk menuntun tadi sesuai dengan falsafahnya Ki Hajar, membimbing dan menuntun mereka agar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini itu ya tepat, bukan yang ke arah yang mungkin tidak kita inginkan, seperti itu. Nah, setelah kita gali dengan curah pendapat kepada siswa, nilai apa yang disepakati atau kelas impian apa sih yang ingin dibentuk oleh mereka, maka kita ajak mereka untuk berpikir, berdiskusi. Kalau kelas impian kalian seperti ini, kalau kelas impian kalian seperti ini, maka apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang akan kalian lakukan agar kelas ini itu bisa kelas impian itu bisa terwujud seperti itu. Nah, tentunya nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan kesepakatan. Nah, jadi nilainya dibangun dulu, digali dulu, kemudian dibangun dari siswa sendiri. Pemikiran mereka diambil sebuah kesepakatan yang sudah dibuat, kemudian dibuat perencanaan kegiatannya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan tadi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari judulnya saja saya yakin di sini ada beberapa hal yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu guru, ada yang mungkin masih awam, terutama mungkin untuk restitusi ya. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai ini. Nah, Bapak Ibu guru, kita harus tahu bahwa semua perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Kalau saya katakan di sini manusia, berarti kita tidak hanya bicara tentang murid, tetapi tentang semua ya. Nah, apa yang memotivasi seseorang melakukan sesuatu? Itu yang pertama adalah karena dia ingin menghindari hukuman atau ingin menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, ketika misalnya aturan murid harus mengerjakan PR atau tugas. Ada sebagian siswa yang berpikir saya harus mengerjakan tugas ini atau PR ini karena kalau tidak nanti saya akan dihukum. Gitu. Atau mungkin kalau saya tidak mengerjakan PR ini, saya nanti tidak akan nyaman. Mesti nanti di kelas saya akan dinasehati oleh Bapak Ibu guru, akan diejek oleh teman-teman, atau akan dibully oleh mungkin sebagian teman, atau akan bagaimana. Nah, untuk itu terus dia melakukan kegiatan, misalnya tadi mengerjakan PR. Dari sini kita ketahui bahwa motivasi si anak itu adalah motivasi ekstrinsik, karena dia melakukan itu bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena orang lain, kegiatan. Dengan dia memiliki motivasi karena dia ingin menjadi dirinya sendiri, ingin menghargai dirinya, itu ya memang karena dia mungkin senang terhadap pembelajaran itu, atau mungkin dia memang bercita-cita saya besok besar inginnya seperti ini, makanya saya harus berusaha. Bisa seorang murid yang bersalah, katakan melakukan sesuatu kemudian dia bersalah, jika diberikan hukuman maka yang bersalah ini akan tersakiti. Jika diberikan konsekuensi, dia akan merasa tidak nyaman. Tetapi jika si anak ini yang bersalah ini diberikan restitusi, justru dia akan mendapatkan penguatan. Penguatan bukan berarti penguatan negatif, tetapi justru penguatan di mana dia tahu apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkannya, seperti itu.
Nah, ini sisi lain dari yang tadi. Hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu justru bersifat positif. Nah, hukuman itu adalah modenya pemaksaan, kalau netral itu ada stimulus dan respon, sedangkan positif menggunakan teori kontrol, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang perlu kita bicarakan juga adalah tentang dihukum oleh penghargaan. Oke, Bapak Ibu, kadangkala kita memberikan penghargaan bagi siswa-siswa kita dengan harapan mereka itu mau melakukan sesuatu atau mau manut terhadap aturan. Nah, menurut Alfikon sendiri mengatakan bahwa baik itu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya penghargaan itu baik, tetapi jika tidak tepat maka justru akan menghancurkan potensi bagi si anak. Contoh selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Apa itu restitusi? Menurut Gosen, menyatakan bahwa restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, maksudnya begini, ketika ada seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan, nah, kan ada 3 cara yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau guru. Memberikan dia hukuman, memberikan dia konsekuensi, atau yang ketiga, melakukan restitusi. Kalau yang kita pilih adalah melakukan restitusi, berarti yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki kesalahan mereka. Fokus pada penanganan masalah, bukan pada apa yang sudah mereka lakukan atau bukan pada kesalahan mereka. Nah, ketika kita fokus terhadap masalah atau penanganan masalahnya, maka kita bisa mengembalikan si anak ini kembali kepada kelompoknya dengan karakter baik yang lebih kuat. Contoh misalnya, ketika seorang anak misal memukul temannya, jelas ketika seorang anak memukul temannya itu akan jelas sekali bahwa si anak itu tidak akan diterima oleh kelompok mereka. Yang salah adalah si anak ini. Kalau kita berikan hukuman kepada si anak ini, jelas dia akan semakin tidak diterima oleh kelompoknya. Kelompoknya akan semakin membuli. Kalau kita berikan konsekuensi, mungkin ada ketidaknyamanan dari kelompoknya, mungkin ada rasa ketidakadilan dari kelompoknya. Kok cuma dikasih seperti itu saja, misalnya disuruh minta maaf saja Bu, misalnya. Tetapi kalau kita berikan restitusi, maka si anak ini kita arahkan untuk menyadari kesalahannya, lalu mencari, dan juga kita tentunya dengan arahan guru, mencari solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Nah, dengan begitu kita akan mengajarkan pada si anak ini menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dan ketika si anak ini kita kembalikan kepada kelompok mereka, dia akan menjadi pribadi yang dengan karakter yang lebih kuat dan lebih diterima oleh kelompoknya. Jadi bukan lagi sebagai seorang pesakitan. Beda dengan ketika kita memberikan si anak ini hukuman. Ketika dia kembali ke kelompoknya, dia merasa seperti seorang pesakitan. Ini bedanya restitusi dan ketika kita memberikan restitusi dan hukuman. Lantas kenapa harus memberikan restitusi? Ada beberapa alasan kenapa dalam menghadapi kesalahan seorang siswa, kita harus melakukan restitusi. Yang pertama adalah bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi itu adalah cara si anak untuk belajar dari kesalahan yang sudah mereka perbuat.
Lalu yang kedua, restitusi itu untuk menuntun si anak atau si murid ini dengan melihat lagi ke dalam dirinya, menanyakan lagi apa keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Makanya kenapa dibutuhkan sebelum mengadakan restitusi, sebaiknya kita buat keyakinan kelas tadi seperti yang di awal dijabarkan. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Nah, ketika ada seorang anak melakukan kesalahan, kita tuntun si anak ini untuk melihat lagi ke dalam dirinya sendiri. Apa yang dia langgar dari keyakinan itu, kita ajak untuk menggali lagi keyakinannya, kesadaran dirinya. Lalu yang ketiga adalah restitusi itu fokusnya bukan pada masalah apa yang sudah ditimbulkan oleh anak, tidak, tetapi fokusnya pada solusi. Solusi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah melaksanakan kesalahan ini. Seperti itu. Lalu restitusi itu adalah sebuah bentuk tawaran, bukan paksaan. Artinya kalau bedanya dengan hukuman, ketika anak melakukan suatu kesalahan, langsung kita jejali dengan aturan. Kamu melaksanakan kesalahan ini, aturannya seperti ini, berarti kamu harus melakukan seperti ini. Itu berarti paksaan. Tetapi kalau restitusi tidak seperti itu. Restitusi anak diajak untuk menggali dirinya sendiri, kemudian diajak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan supaya memperbaiki keadaan, supaya dia bisa diterima lagi oleh kelompoknya. Jadi ini adalah sebuah tawaran. Tentunya untuk anak-anak dengan usia-usia di pendidikan dasar seperti di SD, SMP tetap harus diarahkan oleh guru karena anak seumuran itu logikanya mungkin belum bisa bermain. Nah, selanjutnya adalah bahwa restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan bicarakan ini tentang kebutuhan dasar. Setiap anak yang melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang positif, apalagi sesuatu yang negatif, pasti ada alasannya. Salah satu alasannya adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu, sebagai seorang pendidik memang harusnya kita jeli. Kenapa sih anak ini melakukan seperti ini? Sebenarnya dia itu pengen apa? Apakah ingin misalnya, kenapa sih anak ini ketika pembelajaran kok rame terus? Apa kebutuhan dasar yang dia cari yang belum terpenuhi? Mungkin karena dia ingin cari kesenangan. Mungkin dia ingin cari kebebasan, dia jenuh di dalam kelas. Atau mungkin dia ingin cari pengakuan bahwa saya itu sudah bisa pelajaran itu, Bu. Kenapa diulang-ulang lagi? Nah, dia ingin mencari pengakuan itu. Jadi, kebutuhan ini loh yang harusnya kita gali. Kenapa seperti itu? Pasti ada alasannya, termasuk kenapa siswa itu misalnya terlambat, kenapa siswa itu tidak mengerjakan PR, kenapa siswa itu memukul temannya, pasti ada kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Di awal tadi kita sudah membicarakan tentang keyakinan kelas. Kita sudah menyinggung bagaimana cara keyakinan kelas itu terbentuk. Jadi, keyakinan kelas itu artinya adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh orang secara umum, yang disepakati secara tersurat, dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Biasanya nilai-nilai kebajikan universal ini yang ada hubungannya dengan keselamatan atau kesehatan. Contoh misalnya, kita tahu bahwa ada aturan setiap mau mengendarai sepeda motor harus bawa helm. Itu karena apa? Kita tahu bahwa itu adalah untuk keselamatan kita. Kita tahu bahwa selama pandemi setiap orang harus menggunakan masker misalnya. Untuk apa? Untuk keselamatan dan untuk kesehatan kita. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Lalu bagaimana langkah kita untuk membentuk nilai-nilai kebajikan universal? Kita mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu kelas.
Jadi ketika kita ingin membentuk nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, di mana nilai-nilai kebajikan itu nanti akan berujung pada pembentukan budaya yang positif di sekolah kita, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita mulai dari kelas kita, dari lingkup yang terkecil. Jika itu wali kelas, ya berarti posisinya sebagai wali kelas. Jika itu guru mata pelajaran, berarti posisinya sebagai guru. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya guru itu adalah wali kelas, maka fokuskan di kelasnya saja sebagai wali. Tapi kalau yang bukan wali kelas, misalnya hanya sebagai guru mata pelajaran, maka boleh dia lakukan sebagai guru. Toh tidak menutup pengecualian jika misalnya kita mengajar di 5 kelas, lalu kita membuat kesepakatan kelas, membuat mencari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas di semua kelas yang kita ambil, tidak masalah. Tapi minimal ini sangat penting bagi wali kelas, minimal wali kelas punya nilai-nilai kebajikan itu, menghimpun nilai-nilai kebajikan yang nanti akan dijadikan keyakinan di dalam kelas itu. Nah, bagaimana langkahnya? Ya, yang jelas yang pertama kita ajak bicara anak-anak, kita sampaikan apa manfaatnya kita menyepakati atau memiliki keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian yang kedua, kita curah pendapat. Jadi anak-anak diajak untuk mengutarakan bagaimana kelas impian mereka, apa yang mereka inginkan di kelas ini, bagaimana kelas yang mereka harapkan, paling tidak selama 1 tahun mereka berada di situ. Nah, mereka disuruh menuliskan, bisa lewat tulisan, bisa lewat langsung ucapan, atau mungkin lewat apalah teknisnya, terserah Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita ajak mereka untuk berpikir bagaimana cara mereka untuk mencapainya. Mereka mencapainya dengan cara apa? Ketika mereka menginginkan kelas impian yang bersih, yang rapi, yang gotong royong misalnya. Bagaimana cara mereka untuk mencapai itu? Dan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tentukan nilai kebajikannya. Jadi misalnya anak menuliskan, saya ingin misalnya anak menuliskan cara mencapai kelas impian mereka adalah dengan membantu sesama teman, dengan meletakkan barang-barang sesuai pada tempatnya, dengan mengikuti pembelajaran tanpa terganggu oleh siapapun misalnya. Nah, nilai kebajikan yang ada di poin-poin tadi apa? Misalnya mengikuti pembelajaran tanpa terganggu. Berarti nilai kebajikannya misalnya ketertiban, kedisiplinan, kemudian tadi dapat membantu teman. Berarti nilai kebajikannya misalnya empati, saling tolong menolong, atau gotong royong. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Setelah nilai-nilai kebajikan itu kita dapatkan, jadi nilai-nilai kebajikan itu kan ada banyak kita dapatkan, kita tuliskan saja di whiteboard, kita tuliskan nilai kebajikannya apa saja. Nah, kemudian kita minta anak untuk menyepakati dari sekian banyak nilai kebajikan dari curah pendapat, mana yang kalian sepakati ingin kalian terapkan di kelas ini. Itu. Untuk kelas awal mungkin tidak terlalu banyak. Tidak usah langsung misalnya 10 nilai, tidak usah. Itu terlalu ngoyo. Misalnya cukup 3 nilai. Ya. Jadi artinya ketika kita menyepakati 3 nilai, maka 3 nilai itu yang nanti akan menjadi sebuah budaya kita. Mulai dari si anak kelas 7 sampai ke kelas 9 itu nanti. Atau dari si anak kelas 1 sampai ke kelas 6 dan seterusnya. Nah, misalnya nilai yang disepakati adalah gotong royong, tertib, kemudian menghargai orang lain, terus disiplin misalnya. Maka nilai yang sudah disepakati itu nanti selanjutnya kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas bahwa kelas ini misalnya kelas 7A atau 7B. Nah, kelas 7A menyepakati
atau menginginkan semua warga kelasnya itu memiliki sikap yang disiplin, memiliki sikap yang tertib, memiliki sikap yang saling membantu, memiliki sikap yang simpati atau empati terhadap orang lain. Nah, nilai-nilai yang sudah disepakati tadi, misalnya 3-5 nilai kita tempel. Karena itu sudah voting kelas, kesepakatan kelas, mana nilai yang paling banyak disepakati, kita tempel di kelas untuk mengingatkan mereka bahwa ini loh nilai-nilai yang kalian pilih sendiri, yang ingin kalian terapkan, yang ingin kalian yakini sampai nanti bahkan sampai nanti kalian lulus. Nah, seperti itu. Ketika mereka sudah punya nilai-nilai keyakinan itu tadi kita tempel untuk mengingatkan mereka. Lalu setelah kita memiliki atau mendapatkan apa saja keyakinan kelas, misalnya kelas 7A, keyakinan kelasnya adalah disiplin, rapi, gotong royong, kreatif misalnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk mewujudkan anak supaya bisa rapi, disiplin? Bagaimana langkah-langkah si anak itu untuk bisa mewujudkan menjadi murid yang kreatif? Nah, itu kita minta si murid ini secara bersama-sama untuk menuliskan langkah-langkahnya. Menurut kamu bagaimana ya supaya kamu bisa jadi kreatif itu bagaimana? Tuliskan langkah-langkahnya. Menurut kamu bagaimana ya supaya kalian itu bisa jadi menghormati orang lain misalnya. Nah, minta anak untuk menuliskan seperti itu dan beberapa di antaranya bisa ditempelkan di mading kelas atau bagaimanalah tempat tertentu yang itu akan menjadi pengingat mereka juga. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, selanjutnya materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tadi sudah kita singgung di sebelum ini, di materi sebelum ini. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa setiap orang, termasuk murid kita, ketika melakukan sesuatu, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia ambil atau yang ingin dia penuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya, misalnya seorang anak, misalnya ini kasusnya ya, ada anak SD atau TK bawa jajan, kemudian yang satunya ini si B itu lupa bawa jajan, terus akhirnya dia minta jajan ke temannya yang bawa tadi. Mungkin temannya karena tidak mau memberi, terus akhirnya direbut. Nah, akhirnya jadi masalah. Permasalahan ini sebenarnya adalah suatu bentuk bahwa si anak ini yang merebut makanan ini itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar. Karena dia lapar, dia belum bisa mengungkapkan bagaimana cara yang tepat, akhirnya dia rebut makanan si temannya. Itu adalah contoh bahwa dia bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Si anak-anak ini, si murid kita ini, semuanya pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Seringkali kita menemukan murid-murid kita itu ribut sendiri di kelas. Kita lagi mengajar, mereka seperti cari perhatian. Kita tegur, mereka malah senang, malah semakin menjadi. Itu sebenarnya wujud kalau mereka itu membutuhkan kasih sayang. Bisa jadi mereka di rumah itu tidak mendapatkan perhatian itu. Makanya mereka melakukan hal-hal yang aneh. Yang ketiga, mereka si anak-anak ini, si murid kita itu karena mereka butuh penguasaan alias kebutuhan atas pengakuan orang lain terhadap kemampuannya. Contoh misalnya,
dalam setiap kelas itu pasti ada anak yang menonjol, artinya yang aktif, yang pinter gitu ya, yang dianggap guru itu pinter. Tetapi ada juga mungkin si A, si B yang dia itu mungkin biasa-biasa saja di banyak mata pelajaran, tetapi di mata pelajaran tertentu misalnya dia sebenarnya bisa. Tetapi karena guru itu sudah image-nya itu menganggap bahwa yang pinter adalah si anak ini, si anak yang lain, maka si A ini Apakah tadi sudah yang selesai? menganggap saya bisa kok seperti itu, bukan cuma dia. Nah, tapi kenapa Pak Guru sama Bu Guru tidak pernah memandang Waktu tinggal saya? 12 menit. Akhirnya si anak ini merasa jengkel dan mencari-cari seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Anak-anak itu terlebih anak-anak ya usia SD, SMP itu sangat enggan untuk dikekang. Mereka disuruh belajar dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 1 itu bosen disuruh duduk. Mereka butuh kebebasan. Maka sering kita temui di kelas itu kalau jam-jam terakhir itu anak atau kelas itu sudah sulit dikuasai. Mereka ingin lari ke sana ke sini karena mereka memang butuh kebebasan. Makanya pinter-pinter bagi guru itu harus pinter-pinter mencari cara bagaimana ketika terutama guru jam terakhir. Anak ini sudah jenuh di kelas terus seharian, pusing, penat, panas. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan kebebasan mereka sehingga mereka bisa fokus lagi ke pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah kesenangan. Untuk kesenangan ini mereka anak-anak itu butuh sesuatu hal yang kadang-kala membuat mereka merasa senang tetapi justru kadang mengganggu lingkungannya. Contoh misalnya ketika mereka itu lagi ikut pelajaran, mereka jenuh, terus mereka melirik temannya, enak nih temanku tak gangguin, misalnya ditarik jilbabnya dari belakang atau mungkin digangguin apa. Nah, terus akhirnya si anak yang jilbabnya ditarik marah-marah, akhirnya jadi keributan kelas. Nah, pada saat itu kita sebagai guru biasanya langsung menyalahkan si anak yang jahil ini tadi. Padahal sebenarnya ini adalah bentuk cara si anak untuk memenuhi kebutuhannya. Dia butuh kesenangan, dia bosen dengan kondisi keadaan kelas. Dia butuh cari kesenangan. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh semua orang, termasuk murid kita, sebenarnya itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Bila murid tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka otomatis mereka akan melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya, kenapa setiap orang itu melanggar aturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Karena ada kebutuhan yang tidak tercapai, yang belum dipenuhi. Selanjutnya adalah materi kelima. Materi kelima adalah tentang posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari selaku seorang guru maupun selaku orang tua, kadangkala kita tidak terlepas berada dalam 5 posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Goosen, yaitu yang pertama, posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita bisa merefleksikan diri kita sendiri selama ini, sejauh ini kita lebih banyak berada di posisi yang mana. Oke, kita akan membahas satu persatu. Posisi sebagai penghukum. Biasanya orang yang menempatkan posisinya sebagai penghukum itu nada suaranya tinggi, dengan bahasa tubuh yang sering melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Nah, itu. 5 menit. Persiapan. Tidak usah tenang saja. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya si guru tersebut menggunakan keheningan. Si gunung tersebut menggunakan keheningan Oke, kita lanjutkan.
Untuk membuat rasa bersalah, biasanya si guru ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalnya, ayolah, kok kamu seperti itu sih? Kan selama ini Bapak atau guru sudah bantu kamu, masa kamu kayak gitu? Nah, itu posisi kita sebagai guru atau orang tua itu membuat si anak atau murid kita selalu merasa bersalah. Nah, hal ini juga akan menimbulkan hal yang negatif bagi si anak. Gitu. Karena si anak itu bisa merasa dikecewakan dan dia tidak akan mau berusaha lagi. Lalu yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini biasanya guru atau orang tua akan bernada suara yang ramah, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuh yang rapat pada muridnya, dengan mata yang tersenyum, welcome terhadap muridnya, misalnya pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau itu intinya guru itu atau orang tua di sini selalu menggunakan data. Misalnya ada aturan sekolah seperti ini, kemudian kalau si siswa atau murid itu melanggar, maka sesuai aturan harus bagaimana, berapa kali dia sudah melanggar, dan semuanya sudah tercatat dengan lengkap. Nah, itu berarti kita berada dalam posisi pemantau. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini, seorang guru atau orang tua itu biasanya menggunakan suara yang tulus dengan bahasa tubuh yang tidak kaku dan cenderungnya ada kedekatan dengan murid. Contohnya misalnya di sini seorang guru menanyakan pada muridnya kepada muridnya yang terlambat. Dia menanyakan dulu jam berapa sekolah dimulai, kemudian si muridnya menyatakan jam 7. Kemudian guru menggali permasalahan yang terjadi dulu apa, kemudian memberikan kesempatan pada si murid itu bagaimana dia bisa paham kalau dia itu dalam posisi yang bermasalah dan bersalah. Nah, dari situ kemudian guru kembali menggali murid untuk kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh si murid ini untuk mempertanggungjawabkan atau memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu materi ke-6 tentang restitusi. Dari tadi kita sudah menyinggung tentang restitusi, bahwa restitusi itu adalah salah satu upaya seorang guru atau orang tua untuk memperbaiki kesalahan anaknya atau muridnya. Adalah tiga langkah dalam melakukan restitusi. Nah, penjabarannya seperti apa? Yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Di sini kita berusaha, dalam hal ini adalah guru atau orang tua, mengubah identitas si anak dari orang yang gagal karena dia sudah melakukan kesalahan tadi, menjadi orang yang sukses, dari orang yang tidak diterima oleh kelompoknya akibat kesalahan yang sudah dia lakukan, menjadi orang yang bisa diterima oleh kelompoknya. Dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Nah, di sini dalam proses menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan beberapa pernyataan, seperti misalnya, nggak apa-apa kok berbuat salah itu biasa. Atau kita itu bukan manusia yang sempurna. Atau mungkin saya atau Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal seperti itu, dan pernyataan lain yang bisa menstabilkan identitas si anak itu. Jadi tidak semakin memojokkan si anak meskipun dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Karena bagaimanapun secara teori tadi, menurut teori kontrol, ketika seorang anak itu sudah melakukan kesalahan, dengan sendirinya secara naluri dia itu sudah terpojok. Ketika kita semakin memojokkan dia, maka dia akan semakin menentang. Untuk apa? Untuk menutupi rasa bersalahnya. Maka kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan menstabilkan identitas ini, diharapkan bisa membuka jalan bagi kita ke dalam pemikirannya. Artinya, oh ternyata saya melakukan seperti ini itu masih ada jalan bagi saya untuk memperbaiki diri.
Seperti itu. Bukan berarti kita setuju dengan apa yang kesalahan yang sudah diperbuatnya, tetapi kita berusaha untuk ini apa namanya, mengajaknya untuk berusaha untuk menggiringnya kembali ke arah yang positif seperti itu. Nah, dengan kita menstabilkan identitasnya, penerimaan si anak itu akan lebih besar dibandingkan dengan dari pertama kita sudah menolak dia dengan cara mungkin marah-marah, menuduh, atau dengan kata-kata yang memojokkan dia. Jelas anak langsung akan menutup dirinya. Nah, yang kedua adalah setelah anak itu kita pegang, dalam hal ini mungkin perasaannya kita pegang, hatinya kita pegang, pemikirannya sudah mulai kita arahkan, kita lakukan tindakan yang kedua, yaitu memvalidasi kesalahannya, bahwa kita arahkan, bukan berarti menjas, kamu salah ya, kamu tidak benar ya. Langkah yang ketiga selanjutnya adalah kita tanyakan keyakinannya kembali. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai sebuah kelas atau keluarga? Keyakinan apa yang dulu kita sepakati? Nah, kamu kan sudah punya kelas yang ideal itu seperti apa dulu, sudah punya bayangan, sudah punya kesepakatan. Mau tidak melaksanakan itu, mau tidak mewujudkannya, atau kamu inginnya jadi orang yang seperti apa? Dan dengan seperti itu, maka anak yang bersalah ini akan mendapatkan gambaran jelas tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Maka di sini guru akan dengan mudah memfokuskan bagaimana cara anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan dari motivasi intrinsik si anak sendiri, bukan karena kamu harus tanggung jawab karena kamu sudah melakukan ini, terus akhirnya si anak mau tanggung jawab tapi dia belum bisa menerima dalam hatinya. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Tapi dalam restitusi diharapkan pertanggungjawaban yang keluar dari mulut anak sendiri, ide-ide yang merupakan bentuk pertanggungjawaban si anak itu memang benar-benar pure adalah hasil dari motivasi intrinsiknya, hasil dari rasa pengakuannya bahwa dia memang benar salah dan dia memang benar-benar ingin memperbaiki apa yang sudah dia lakukan, ingin benar-benar ingin kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, dengan diterima dengan baik oleh kelompoknya, seperti itu. Nah, ini akan lebih memperkuat si anak. Dengan begitu, ketika si anak ini kita kembalikan lagi ke kelompoknya, dia tidak merasa menjadi pesakitan tadi, tapi dia merasa menjadi seseorang yang sudah memiliki karakter yang lebih baik, lebih kuat, seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi Bapak Ibu, teori mengenai atau materi mengenai bagaimana penumbuhan budaya positif di sekolah. Jadi ada banyak sekali hal yang harus kita pahami, mulai dari bahwa teori kontrol itu seperti apa, siapa yang bisa mengontrol diri seseorang, terus kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, sampai membuat sebuah keyakinan kelas atau sekolah, melaksanakan keyakinan itu bagaimana, kemudian memonitoring keyakinan itu dengan menggunakan 5 posisi kontrol tadi. Kalau kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kita menggunakan posisi kontrol yang mana yang lebih tepat. Bukan berarti kita harus selalu menggunakan posisi kontrol manajer. Tidak. Ada kalanya kita akan berpindah-pindah. Misalnya kita sekali waktu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Sekali waktu kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Tetapi memang yang diharapkan adalah sebagai posisi kontrol manajer. Dan itu pun tidak harus bisa dilaksanakan di semua jenjang. Misalnya tingkat SD, mungkin anak di tingkat SD itu belum bisa memiliki penalaran logika yang baik, sehingga untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer itu mungkin membutuhkan usaha yang lebih, tetapi bukan berarti terus tidak dilakukan. Ya ada, kita lihat situasi kondisi, mana yang bisa kita lakukan, mana yang terbaik untuk kasus dan kondisi tertentu, seperti itu. Nah, ya, ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, maka ada tahap-tahap yang harus kita lakukan yang namanya adalah tahap-tahap restitusi yang
tadi kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dengan mengendalikan identitasnya, kemudian memvalidasi kesalahannya apa, dan menanyakan lagi keyakinannya sehingga si anak itu paham. Kalau dia itu memang benar-benar misalnya sudah melakukan sebuah kesalahan dan ingin memperbaiki dirinya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan karena rasa takut, bukan karena merasa bersalah sama gurunya atau orang tuanya, bukan juga karena merasa ewoh atau ingin dihargai seperti itu. Nah, tujuannya nanti akan terbentuk sebuah budaya yang positif. Disiplin yang terbentuk pun bukan disiplin yang hanya sekedar disiplin yang negatif kalau dalam buku-buku disebutkan, tetapi disiplin yang positif, yang itu nanti akan benar-benar mengurat, mengakar pada diri si anak, bukan hanya sampai sebatas si anak sekolah di sekolah itu, tetapi sampai nanti mereka dewasa. Oke, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan beberapa contoh penerapan desiminasi yang sudah saya lakukan di kelas terkait dengan bagaimana pembentukan disiplin budaya mewujudkan keyakinan kelas. Saya stop share dulu. Oke. Baik, ini adalah salah satu event di mana saya mencoba untuk mensosialisasikan tentang bagaimana harus membentuk keyakinan di sebuah kelas. Di sini saya menggunakan kelas 7C. Saya mengajak siswa-siswa saya untuk meyakini apa pentingnya nilai-nilai kebajikan pada diri mereka, kemudian bagaimana mereka harus menggali nilai-nilai kebajikan itu, dan sampai ke bagaimana membuat keyakinan kelas. Saya pertama mengajak mereka untuk menuliskan versi kelas impian mereka itu seperti apa. Kita gali versi kelas impian mereka. Nah, di sini anak-anak mulai menempelkan tulisannya, keinginan mereka, versi kelas impian mereka seperti apa. Beberapa di antaranya kita bacakan untuk nanti kita simpulkan. Poin-poin ini adalah poin-poin yang didapatkan dari siswa sendiri, disimpulkan dari tulisan siswa mengenai kelas impian mereka. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan cara bagaimana mewujudkan kelas impian mereka seperti apa, berdasarkan poin-poin yang sudah mereka tulis sendiri tadi. Lalu guru di sini memberikan penguatan, kemudian mensarikan nilai-nilai kebajikan apa yang ada dari cara untuk mewujudkan kelas impian berdasarkan tulisan siswa sendiri.
Kemudian guru mendorong anak-anak untuk melihat nilai-nilai kebajikan lain yang mungkin ingin mereka terapkan di kelas mereka. Terus ya Pak. Pak, pesen untuk rumah kafe. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan nilai kebajikan, lalu nilai-nilai kebajikan yang menurut mereka penting untuk dilaksanakan di kelas, mereka tuliskan, mereka sepakati 5 nilai kebajikan dan mereka tanda tangani sebagai bentuk kesepakatan. Nah, dari situ mereka juga menuliskan bagaimana cara mereka untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati itu tadi. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
saya Yafa, siswa SMP Negeri 3 Kedung. Menurut saya tindakan Bu Dwi dalam mendisiplinkan saya dengan menggunakan prinsip segitiga restitusi membuat saya lebih nyaman dalam menyelesaikan masalah ketidakdisiplinan saya. Melalui langkah ini saya jadi sadar akan kesalahan saya tapi tidak merasa terhakimi, sehingga saya bersemangat memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu tadi mengenai langkah-langkah restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa di kelas, kemudian bagaimana saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, apa yang sudah saya lakukan itu baru tahap awal dan masih banyak pengembangannya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Silakan Bu Arsy di mic-nya, Bu. Oh iya, makasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, menurut pengalaman Anda sejauh ini, bagaimana keefektifan dalam menjalankan restitusi pada murid? Begitu Bu Dwi, terima kasih. Mohon dijawab. Baik, terima kasih Bu Arsy untuk pertanyaannya. Keefektifan dalam melaksanakan restitusi sejauh ini ya. Memang saya belum terlalu banyak punya pengalaman karena restitusi ini sendiri masih baru sekali saya kenal, tetapi dari pengalaman kemarin yang sudah saya lakukan, saya merasa nyaman ketika harus menghadapi anak yang bermasalah, karena sebelumnya saya jujur saja saya lebih sering berada dalam posisi kontrol sebagai pemantau dan penghukum. Nah, ketika saat itu saya lakukan, saya merasa seperti gimana ya, kepada anak itu seperti jadi musuh. Nah, ketika restitusi ini saya lakukan, saya merasa si anak itu lebih terbuka. Akhirnya dari situ saya bisa menggali, oh ternyata ada kebutuhan dasar anak yang belum saya penuhi, sehingga dia melakukan kesalahan atau menurut saya itu hal yang negatif. Tetapi bisa jadi bagi si anak itu adalah suatu kebutuhan dia. Seperti itu. Jadi intinya memang untuk melaksanakan restitusi itu tidak mudah. Diperlukan tahapan-tahapan dan dibutuhkan waktu tersendiri untuk bisa mengelola itu. Tetapi kalau kita mau melaksanakannya mencoba. Baik, jadi demikian ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Setelah saya menyampaikan apa yang ditanya oleh Bu Arsy tadi, saya harapkan dari penjabaran kita hari ini tadi mengenai bagaimana menumbuhkan budaya positif, itu bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama. Sekali lagi, teori yang saya sampaikan ini memang belum sepenuhnya saya jalankan, karena bagaimanapun teori ini juga sebenarnya masih baru saya terima dan juga masih saya pelajari lebih lanjut. Tetapi paling tidak kita sekarang jadi tahu, oh ternyata ada teori yang mendasari bagaimana kita harus membuat sebuah budaya positif di sekolah kita dan apa efeknya, apa dampaknya ke depan bagi kita maupun terutama bagi murid. Dan dengan sendirinya, dengan adanya budaya positif, maka akan terbentuk disiplin yang positif di sekolah. Bagaimana langkahnya, bagaimana penerapannya, seperti yang sudah saya utarakan tadi. Saya berharapnya bahwa ke depannya nanti tidak hanya satu kelas saja yang memiliki keyakinan kelas, tetapi kelas-kelas yang lain, mari sama-sama kita sama-sama berusaha untuk membentuk keyakinan dari tiap-tiap kelas, kemudian nanti dari keyakinan itu benar-benar kita tumbuhkan nilai-nilai kebajikannya, sehingga itu akan menjadi nilai-nilai kebajikan bagi SMP kita ini, SMP Negeri 3 Kedung, sehingga apa yang kita cita-citakan, sekolah yang kita impikan itu memang benar-benar
akan terwujud nantinya menjadi sekolah yang benar-benar berkarakter unggul seperti visi dan misi kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk kesediaannya bergabung dalam kegiatan Zoom meeting ini untuk dalam kegiatan diseminasi modul budaya positif oleh saya. Mohon maaf sekali lagi jika masih banyak sekali kekeliruan dan kekurangan yang dari apa yang saya sampaikan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,